Di saat Kim Do-ki memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Jang Sung-chul menggali informasi tentang kejadian yang menimpa Kim Do-ki. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan Kim Do-ki dan menawarkan untuk bekerja sama dengannya di layanan taksi mewah. Dia pun membawa Kim Do-ki pertama kalinya ke ruang rahasia taksi mewah. Dia pun menceritakan bahwa di rumah ini orang tuanya dibunuh secara brutal dan tidak akan pernah memaafkannya. Dia tidak percaya hukum dan polisi lagi. Akhirnya Jang Sung-chul pun mengajak Kim Do-ki bergabung untuk membalas dendam. Cerita pun kembali ke kasus Maria. Setelah Maria memutuskan untuk membalas dendam, layanan taksi mewah pun mulai beraksi. Kim Do-ki mendatangi pabrik Jeotgal dengan alasan ingin membeli Jeotgal sebanyak 50 drum. Akhirnya penjual Jeotgal itu pun menerima pesanan Kim Do-ki. Namun Jeotgal yang mereka miliki penuh dengan belatung. Mereka adalah penjual Jeotgal yang curang. Mereka menjual Jeotgal kualitas rendah dengan harga tinggi dengan mengganti brandnya saja. Di sisi lain, Jang Sung-chul menemui salah satu rekan bisnis penjual Jeotgal itu yang bekerja di agen asuransi. Selain itu, dia adalah orang yang memberi pekerjaan itu kepada Kang Maria. Jang Sung-chul menemuinya bermaksud untuk mencari informasi asuransi apa yang mereka gunakan untuk Maria. Selain itu, Jang Sung-chul berpura-pura ingin menjadi peserta asuransi. Setelah agen asuransi itu beranjak pulang, Jang Sung-chul dengan sengaja menyipratkan genangan air kepadanya. Dan permintaan maaf sebagai gantinya, Jang Sung-chul memberinya tumpangan. Setelah agen asuransi itu masuk ke dalam mobil Jang Sung-chul, tim taksi mewah membuatnya pingsan. Selain itu, Jang Sung-chul membuat alibi dengan membakar mobil yang dikenakan Cho Du-chul karena jaksa Kang Hana sudah mulai curiga dengan taksi mewah. Sementara Kim Do-ki menghalangi penjual Jeotgal untuk mendapatkan barang, dia berpura-pura sebagai pencuri Jeotgal. Keesokan harinya, Kim Do-ki mendatangi pabrik Jeotgal untuk menanyakan pesanannya. Penjual Jeotgal pun meminta maaf karena tidak bisa memberikan pesanannya karena telah dicuri. Kim Do-ki memberikan kesempatan lagi kepada mereka dengan menambah lagi pesanannya. Jika tidak, Kim Do-ki akan menuntutnya sesuai dengan surat perjanjian. Kemudian setelah itu, Kim Do-ki memberi pelajaran kepada polisi yang membantu penjual Jeotgal itu dengan memberikan informasi palsu tentang keberadaan Maria. Kim Do-ki menabrak mobil polisi itu dengan menggunakan baja yang terpasang di mobilnya sehingga mobil polisi itu terguling. Setelah diketahui polisi itu mengalami luka yang parah, Kim Do-ki mencopot CCTV mobilnya untuk menghilangkan jejak. Sementara di sisi lain, jaksa Kang Hana menyelidiki mobil yang terbakar itu. Setelah itu, jaksa Kang Hana menemui Jang Sung-chul untuk menanyakan kualifikasi supir taksi mewah. Jang Sung-chul memberi jawaban bahwa mereka membutuhkan setidaknya 10 tahun catatan bebas kecelakaan, dan dia pun harus dekat dengan polisi. Sementara Go-eun telah mengetahui Maria bahwa dia telah dibodohi oleh penjual Jeotgal itu untuk memakan KB dengan dalih suplemen. Dia pun melaporkannya kepada Kim Do-ki. Mendengar itu, Kim Do-ki sangat marah dan langsung menemui penjual Jeotgal lagi untuk memberi pelajaran. Namun penjual Jeotgal dia membawa bodyguardnya untuk melawan Kim Do-ki. Namun Kim Do-ki berhasil melumpuhkan mereka. Sementara Kang Maria sangat merindukan adik-adiknya di panti asuhan. Mengetahui itu, Jang Sung-chul menyuruh Maria untuk membawa adiknya karena dia telah menyediakan makanan dan mainan yang sangat banyak untuk mereka. Mendengar itu, Maria sangat senang. Kemudian akhirnya Kim Do-ki menemui rekan penjual Jeotgal. Dia mulai memberikan pelajaran kepadanya. Dia membuatnya babak belur dan mengurungnya di dalam tong seperti yang ia lakukan kepada Maria. Setelah itu dia membawanya kepada Baek Sung-mi. Baek Sung-mi memberi tawaran kepada Kim Do-ki untuk bekerja sama dengannya dengan menjanjikan akan memberikan bayaran sesuai dengan permintaan Kim Do-ki. Namun Kim Do-ki tidak menjawabnya. Akhirnya layanan taksi mewah pun berjalan sukses.
Kim Doki kembali ke perusahaan. Keesokan harinya, Jaksa Kang Hana pergi ke perusahaan taksi untuk menyelidiki taksi mewah. Apakah Jaksa Kang Hana berhasil mendapatkan informasi tentang taksi mewah? Saksikan episode selanjutnya. Thanks for watching.